Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Putri memandang Lili dengan sangat terkejut dan berkata setelah waktu yang lama, "Li, apakah kata-katamu benar?" Putri sama sekali tidak mengingat hal-hal yang dikatakan Lili. Dia sangat khawatir bahwa semua ini dibuat oleh Lili untuk menipunya. Dia takut dia tidak bisa mengingat masa lalunya lagi dan dia takut ingatannya sengaja dipelintir. Dia sangat takut pada banyak hal. Hati Lili sakit ketika mendengar apa yang dikatakan Putri. Dia memeluk Putri dan berkata, "Putri, aku bisa berbohong kepada semua orang di dunia, tapi aku tidak akan berbohong padamu." Mereka dulu sangat dekat satu sama lain dan mereka adalah teman baik yang membicarakan segalanya. Mereka akan memikirkan satu sama lain dalam segala hal yang mereka lakukan. Tapi sialnya, Putri telah melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Lili tulus, tapi Putri tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Tepatnya, dia tidak bisa mempercayai siapapun dengan mudah sekarang. Tidak percaya pada Septian Bramasta dan tidak bisa percaya pada Randy sepenuhnya. Tentu saja, dia tidak bisa sepenuhnya percaya pada Lili. Lili sedikit cemas ketika Putri tidak percaya apa yang dia katakan dan berkata, "Putri, aku bersumpah dengan hidupku bahwa setiap kata yang aku katakan kepadamu adalah benar. Jika salah satu hal yang aku katakan ternyata palsu, aku akan mati dengan kematian yang mengerikan." Putri tidak ingin berbohong kepada Lili. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, "Lili, maafkan aku. Bukannya aku tidak ingin mempercayaimu, tapi aku sangat khawatir." Ayahnya tidak hanya membiusnya, tetapi juga secara tidak langsung membunuh ibunya. Kebenarannya sangat mengerikan sehingga dia tidak mau mempercayainya. Dalam 3 tahun terakhir, Septian berada di sisinya, merawatnya, menemaninya. Dalam sekejap mata, semuanya berubah. Bagaimana dia bisa mempercayai orang lain? Putri harus berhati-hati. Lili menambahkan, "Putri, itu tidak masalah. Aku akan menunggu sampai kamu mengingat masa lalumu." "Tidak masalah. Aku akan menunggu sampai kamu mengingat masa lalu." Kalimat yang begitu akrab. Putri masih ingat bahwa Randy mengatakan hal serupa. Mungkinkah hanya mereka yang benar-benar peduli padanya yang akan mengucapkan kata-kata seperti itu dan begitu sabar? Karena mereka sangat menginginkannya yang terbaik untuknya, jadi mereka tidak tega membohonginya, dan mereka juga tidak akan memaksanya. Mereka akan bekerja sama dengan pilihannya dan tumbuh dengan langkahnya. Putri harus menghabiskan banyak waktu untuk mencerna apa yang dikatakan Lili sebelumnya, jadi dia perlu waktu untuk tenang dan memikirkannya dengan hati-hati. Keluar dari studio, Putri melirik ke langit dengan matahari yang terik. Matahari bersinar sangat terang, seolah-olah terbakar. Putri menarik napas dalam-dalam 2 kali dan menjadi tenang. Mungkin dia mengalami terlalu banyak hal dalam 2 hari terakhir, jadi Putri beradaptasi dan jauh lebih tenang dari sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata Lili, dia masih bisa tetap tenang. Putri berpikir sejenak dan memutuskan untuk memilih beberapa kain untuk membuat pakaian untuk putri kecil. Setelah itu, Putri Bramasta akan fokus merencanakan masa depannya. "Putri," tiba-tiba, suara Randy datang dari belakang. Putri Bramasta berbalik dan menatap mata Randy yang penuh perhatian. Putri tersenyum dan berkata, "Tuan Randy, kebetulan sekali. Kamu juga di sini." Kemanapun dia pergi, Randy akan muncul tepat waktu. Itu adalah kebetulan yang terlalu sering terjadi. Putri benar-benar curiga bahwa Randy telah memasang pelacak padanya. Tidak ada yang namanya kebetulan. Randy berjalan ke sisinya dan mengusap kepalanya.
Aku mendengar dari Lily bahwa kamu ada di sini, jadi aku datang untuk menjemputmu dan kita bisa pulang bersama. Ternyata Lily telah meneleponnya lebih awal. Jika dia tidak mengklarifikasi, dia mungkin sangat meragukannya. Putri sangat tahu jelas bahwa meskipun dia dalam kondisi yang buruk, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir berlebihan. Putri tersenyum meminta maaf pada Randy dan berkata, "Randy, jika kamu tidak ada pekerjaan, kamu bisa menemaniku ke suatu tempat." Randy mengangguk. "Oke," Putri berkata, "apakah kamu bahkan tidak akan bertanya kemana aku ingin pergi? Selama itu adalah tempat di mana kamu ingin aku pergi bersamamu, dimanapun itu, aku akan menemanimu. Tidak peduli dekat atau jauh, tinggi atau rendah, selama dia memintanya pergi, Randy tidak akan menolak." Putri berkata, "Bagaimana jika aku membawamu pergi dan menjualmu?" Randy berkata, "Kalau begitu aku ingin melihat siapa yang berani mengeksploitasiku." Putri berkata, "Benar. Siapa yang punya uang untuk membayar direktur kita, Randy?" Randy berkata, "Kamu." "Aku?" Putri menunjuk dirinya sendiri dengan heran. Randy menambahkan, "Aku akan memberimu direktur, Randy, gratis." Putri tersenyum dan berkata, "Orang tidak tahu bagaimana menghargai hal-hal yang tidak membutuhkan uang. Jadi direktur Randy, kamu tidak boleh memberikan dirimu secara gratis." Randy berkata, "Kalau begitu, kamu bisa memberiku harga acak dan itu akan menjadi hargaku." Putri mengangkat jarinya dan memberi isyarat beberapa angka. Dia berkata, "Tuan Randy, bagaimana menurutmu tentang harganya?" Randy tahu bahwa dia menggodanya, tetapi dia mengangguk dan berkata, "Bukankah harganya terlalu tinggi?" Putri baru saja mendengar kabar mengejutkan dari Lily, tapi dia bersikap terlalu tenang. Randy tidak tahu bagaimana membuatnya merasa lebih baik. Jika dia ingin bercanda, dia akan menemaninya. Putri mengaitkan lengannya ke lengannya dan berkata, "Tuan Randy, sebenarnya, angka itu hanya tip. Kamu sebaiknya meluangkan waktu untukku." Randy melingkarkan lengannya di pinggangnya dan berkata, "Aku akan mendengarkanmu." Putri mengajak Randy ke toko kain. Dia dengan hati-hati memilih beberapa potong kain untuk membuat pakaian untuk putri kecil, dan itu bisa dianggap sebagai hadiah untuknya. Setelah membeli kain-kain itu, Putri Bramasta ingin kembali ke tempat tinggalnya, karena di sanalah peralatannya berada. Randy berkata, "Alat apa yang kamu butuhkan? Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkannya sekarang. Ketika kita kembali ke Villa Sanjaya, itu akan ada di sana." Karena Randy sangat murah hati dan bertindak sangat keren, Putri mengambil keuntungan dan membuat daftar alat yang dia butuhkan. Ketika mereka kembali ke Villa Sanjaya, mesin jahit listrik dan semua peralatan lainnya sudah siap, dan mereka juga menyiapkan tempat kerja kecil untuknya. Putri menghela napas, "Jadi ini pasti efisiensi Sandiga Corporation Inc." Randy mengangkat bahu dan berkata, "Nona Putri, apakah kamu puas dengan efisiensi kami?" "Aku memang sangat puas." Putri tersenyum padanya. "Tuan Randy, aku akan memulai pekerjaanku. Kamu bisa pergi dan melakukan pekerjaanmu sendiri." Sebagai perancang busana yang berkualitas, dia akrab dengan langkah-langkah penjahitan yang sederhana dan rumit. Tidak sulit baginya untuk menyelesaikan set pakaian. Putri mengeluarkan draft yang telah dia gambar sebelumnya dan mulai berkonsentrasi pada pekerjaan, meninggalkan Randy. Randy menatapnya tanpa suara dan tidak mengganggunya. Gerakan Putri sangat terampil dan gesit. Dapat dilihat bahwa dia sangat fokus. Dia begitu fokus sehingga dia telah menatapnya sepanjang waktu, tetapi itu tidak memengaruhinya. Randy tidak pergi sampai ponselnya berdering. Dia menjawab, "Ada apa?" Suara Rizal datang dari telepon, "Direktur Randy, Tuan Tua Sanjaya kembali ke kota seminggu yang lalu. Dia saat ini berada di Busan, tetapi kita belum menemukan keberadaannya secara pasti." Randy mengerutkan kening. "Jadi Tuan Tua Sanjaya kembali ke kota? Tidak bisakah kamu menghubunginya?" Rizal berkata,
aku tidak bisa menghubunginya dan orang-orang di sekitarnya. Dia pasti sengaja mencegah kita menghubungi mereka. Ketika Rizal mengetahui bahwa Tuan Tua Sanjaya telah kembali ke negara itu seminggu yang lalu, dia segera meminta orang yang bertanggung jawab atas Bandara Busan untuk menunjukkan kepadanya rekaman pengawasan hari itu. Setelah melihat rekaman pengawasan, dia dapat memastikan bahwa Tuan Tua Sanjaya dan 2 asistennya telah mendarat di Bandara Busan atas kemauan mereka sendiri dan tidak diancam oleh siapapun. Mereka tidak diancam oleh orang lain, tetapi mereka tidak dapat dihubungi oleh berbagai pihak. Berarti, yang menyiratkan bahwa mereka bersembunyi. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.